Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisma Putra dengan channel kebanggaan yaitu channel Trisma Putra. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan di masa pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah. Ya, langsung saja kita masuk pada sesi presentasi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada dinasti Umayyah, di mana kelompok kami yaitu beranggotakan saya sendiri yaitu Trisma Putra dan teman saya yaitu Radita Vendika Wijaya Wijatu Amelia. Yang pertama-tama kita mengerti terlebih dahulu apa itu dinasti Umayyah, bagaimana seluk-beluknya dan terbentuknya dari tahun berapa dan keruntuhannya diakhiri pada masa kekhalifahan siapa. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah suatu pemerintahan Islam yang berdiri di awal kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung sekitar pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya yaitu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 680. Putra Abu Sufyan yang pertama menentang Rasulullah. Muawiyah sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah dipandang berhasil menciptakan budaya baru dalam sistem pemerintahan negara dan kehidupan beragama. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh 4 hal, yaitu yang pertama terbentuknya tak lepas dari kekhalifahan atau histori dari pemerintahan kekhalifahan atau Khalifahul Rasyidin, di mana pada saat itu Khalifah Ali telah wafat dan kondisi pemerintahan Islam mengalami kekosongan. Yang kedua yaitu dilatar belakangi oleh konflik yang sebelumnya terjadi pada Khalifah Utsman dengan Ali yang menimbulkan berbagai konflik diantaranya yaitu konflik kelompok pendukung Ali dengan konflik kelompok pendukung Utsman bin Affan. Yang ketiga yaitu munculnya polemik politik di mana pihak Ali dan pihak kalangan Muawiyah yang saat itu menduduki sistem pemerintah, yaitu dengan cara menyelenggarakan pemilihan suara terbanyak, yang pada saat itu pihak Ali mengalami kekalahan telak pada pemilihan suara yang dilakukan pada masa tersebut. Yang keempat yaitu telah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dikarenakan diterkam dengan pedang beracun oleh seorang pesuruh dari kaum Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, dan penyebab kepemerintahan mengalami kekosongan pemimpin. Ya, berikutnya yaitu fase transisi, di mana fase transisi ini memiliki 5 tahap. Fase pertama yaitu terjadinya perang sifil, di mana pengambilan kekuasaan dan terjadinya perang sifil tersebut diawali dari terjadinya polemik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah.
Padahal jika ditinjau dari garis keturunan kebudayaan masih satu garis keturunan. Yang kedua yaitu arbitrase atau tahkim, kesepakatan antara pihak Ali dan Muawiyah yang dimenangkan oleh Muawiyah, serta Muawiyah berkesempatan menjadi raja dan khalifah selanjutnya. Yang ketiga yaitu wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Iya. Pada saat itu atau sekitar pada tanggal 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya yang diayunkan oleh Abdurrahman bin Muljam yang menyebabkan Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ya? Tewas mas ya? Meninggal, wafat ya? Wafat. Yang selanjutnya itu pengangkatan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali yaitu merupakan putra pertama dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk menggantikan sementara kedudukan ayahnya. Kemudian golongan Syiah yang terdiri dari masyarakat Arab, Irak, dan Iran mencoba mengangkat Hasan bin Ali untuk menggantikan kedudukan ayahnya ya. Dan itu pun tak berlangsung lama atau sangat singkat sekali. Setelah terjadinya pembantaian dan Hasan bin Ali memberi syarat agar perdamaian antara umat Irak dan Muawiyah dengan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini sering disebut dengan atau sering dijuluki dengan peristiwa Amul Jamaah. Yang selanjutnya itu kekuasaan masa transisi yang terakhir yaitu kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa Amul Jamaah dan sekaligus menjadikan batas pemisahan antara masa Khulafaur Rasyidin sekitar 632 sampai 661 Masehi dengan masa dinasti Umayyah, yaitu terbentuknya pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ya, selanjutnya itu kondisi masyarakat dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Masyarakat dinasti Umayyah terdiri dari 4 golongan, yaitu kelompok pendukung dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu kelompok pendukung dinasti Umayyah. Yang kedua yaitu kelompok pendukung pihak Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu kelompok Khawarij. Yang keempat yaitu kelompok budak Persia. Adapun masa kekhalifahan dinasti Umayyah yang dibagi menjadi 14 kekhalifahan pada saat itu, di mana khalifah pertama yang dipimpin oleh Muawiyah menjabat pada tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yang kedua yaitu digantikan dengan yang kedua yaitu khalifah yang kedua yaitu Yazid dengan masa kekhalifahan sekitar 4 tahun atau lebih pada tahun 60 sampai 64 Hijriah sampai atau 680 sampai 683 Masehi. Yang selanjutnya yaitu diduduki oleh Muawiyah yang kedua pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi.
Yang keempat yaitu Khalifah Marwan sekitar pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 Masehi sampai 684 Masehi. Empat khalifah tersebut yaitu tergolong pada masa fase awal, di mana fase pemerintahan yang dipisahkan dengan keagamaan atau pemisahan antara pemerintah dan keagamaan dalam kekhalifahan tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu pada masa pertengahan, di mana fase pertengahan itu menjadi puncak sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah dengan dipimpinnya oleh Abdul Malik pada tahun 650 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi, yang dilanjutkan oleh Al-Walid pada tahun 86 Hijriah sampai 98 Hijriah, yang dilanjutkan lagi oleh Sulaiman pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 615 sampai 617 Masehi, dengan diakhiri masa cemerlangnya atau masa puncak kejayaan dinasti Umayyah yaitu diakhiri dengan masa kekhalifahan Yazid kedua pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723. Masa puncak tersebut yang paling menonjol yaitu pada masa kekhalifahan yang ke-9, di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi orang pertama yang membuat bidang pemerintahan atau memisah-misahkan keuangan dan bidang militer pada saat itu. Sedangkan pada masa kekhalifahan yang ke-11 sampai ke-14, di mana fase ini merupakan fase terbanyak mengalami konflik. Terlalu banyak konflik internal atau perebutan kekuasaan antar sesama keturunan, di mana Hisham Al-Walid kedua, Yazid ketiga, Ibrahim dan Irwan kedua, mereka saling konflik atau berkonflik untuk mendapat suara terbanyak dalam perebutan kekuasaan tersebut. Walaupun mereka sama-sama dalam garis keturunan, karena masa dinasti Umayyah itu dilatar belakangi oleh pemerintahan yang pada dasarnya monarki atau pemerintahan diturunkan dalam garis keturunan kerajaan. Kehidupan budaya Arab pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Yang kedua, pengembangan militer. Yang ketiga, kondisi sosial. Yang keempat, kemajuan pendidikan. Yang kelima, keindahan arsitektur. Adapun pemerintahan dinasti Umayyah diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengambil alih kekuasaan. Yang kedua, kemajuan yang dicapai. Di sini kemajuan yang dicapai antara lain pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, organisasi ketentaraan, organisasi kehakiman, bidang sosial budaya, bidang seni dan sastra, bidang seni rupa, bidang arsitektur. Pendidikan dinasti Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu untuk rakyat biasa dan khusus. Faktor kemunduran dinasti Umayyah. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij baik dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup.
Timbulnya permasalahan sosial menyebabkan non-Arab dan suku Arabiah Utara kesulitan menggalang persatuan dan kesatuan. Sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana, adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas ibn Abd al-Umayyah. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, bisa di grup WA.